Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin Afifah Karisma Putri dari Prodi Ilmu Kelautan kelas B. Di sini aku mau membuat data pengolahan gelombang. Cara pengolahannya ya. Nah, di sini aku udah punya data dan hasilnya, hasil dari pengolahannya seperti ini. Nanti ada grafik di sini, grafik regenerasi gelombang. Kita langsung aja ke pembuatan si pengolahan datanya ini. Nah, pertama-tama kita mencari tinggi gelombangnya. Kita klik di sini, tinggi gelombang. Nah, setelah itu cara mencari tinggi gelombang itu dengan mencari sisi puncak dan sisi lembahnya. Tinggal dikurangin aja. Tetapi di sini aku mau menambahkan min belakang aku 048. Jadi kita langsung aja di sini caranya. B2 setelah itu dikurangin C2 tutup kurung plus min belakang aku yaitu 0,48. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, ini aku udah dapat min belakang aku dan tinggi gelombangnya. Terus kita kan mau mengukur 200 data nih teman-teman. Nah, karena kalau hitung manual satu-satu menggunakan rumus itu lama, jadi kita mau mempercepatnya dengan cara kita mendrag tinggi gelombangnya ini dari data ke 1 sampai data ke 200. Caranya ini kita kurusin dulu tanda plusnya dengan cara kita klik di ujung selnya ini yang pojok kanan, kita tarik sampai ke bawah sampai ke data 200. Nah, aku udah dapat tinggi gelombang plus min aku. Setelah itu langkah selanjutnya kita kan mau ngitung jumlah H dan T minimum, H dan T signifikan, H dan T maksimum, dan korelasinya. Nah, ini karena berantakan ya teman-teman, jadi kita mau urutin dulu, kita blok semuanya, mau ngurutin si tinggi gelombangnya dan waktunya atau nomornya. Caranya kita ke sort and filter ini di sini. Setelah itu kita ke custom sort. Setelah itu kita sort by tinggi gelombang. Setelah itu kita klik yang order, yaitu yang large to smallest. Kita oke. Nah, kita lihat tinggi gelombangnya udah dari besar ke kecil tuh. Setelah itu kita mau ngerapiin nomornya nih teman-teman. Nomornya kan ini masih data pertama, nomornya 118. Jadi kita mau ngerapiinnya dengan cara seperti ini. Kita blok dulu semuanya sampai data ke 200. Setelah itu kita pilih short and filter lagi. Setelah itu kita klik yang small to large. Ini ada set warning di sini. Kita pilih yang ini, yang bawah, continue with the current selection. Nah, kalau data udah rapi dan kita tinggal menghitung aja. Lihat kita ke bawah. Nah, pertama kita mau menghitung jumlahnya nih teman-teman. Tulis di sini namanya jumlah. Kita mau ngitung jumlah tinggi gelombang dan periodenya. Caranya kita menggunakan rumus sum. Kita masukin sum. Karena data pertama dimulai dari D2 dan data terakhir diakhiri dengan D201, jadi kita masukinnya dari D2, titik 2 ini tandanya sampai ya teman-teman, berarti D201.
tuh udah keblok semuanya, bloknya sampai 201, kita enter aja. Nah ini kita udah dapat. Setelah itu kita menghitung periodenya. Rumusnya sama, sum buka kurung E2 B E201. Nah, karena apa E? Karena dia berada di kolom E. Terus kita enter aja. Setelah itu kita mau mencari H dan T minimum. Nah, H dan T minimum itu memiliki syarat yaitu 10% dari jumlah datanya. Berarti 10% dari 200 itu 20 ya. Berarti kita nanti menghitungnya dari data ke 1 sampai data ke 20. Berarti nanti menghitungnya D2.2 D21 karena data 20 ada di kolom 21. Kita masukin aja. Kita menggunakan rumus average ya teman-teman. Average D2.2 D21. Nah, sama untuk periodenya. Average kurung E2.2 E21 tutup kurung. Nah, kita udah dapet. Sekarang kita mau mencari H dan T signifikan. Nah, caranya gimana? Kita sama menggunakan rumus average, tetapi syaratnya dia 33% dari jumlah datanya, berarti itu ada 66 data ya teman-teman. Pegal video ini. Ulang, kita cut aja. Nah, jadi di sini kita mau mencari data signifikan, itu sama rumusnya menggunakan rumus average, tetapi dia mempunyai syarat yaitu 33% dari jumlah datanya. Nah, jumlah datanya ini kan ada 200, berarti kita menggunakan 66 data ya teman-teman. Caranya kita masuk aja ini average buka kurung D2.2 D67 karena data 66 ada di kolom 67. Ini udah dapat. Sama signifikan juga seperti itu. Average ini dapat. Sekarang kita mencari H dan T maksimum. Nah, kalau maksimum itu 100% dari jumlah datanya nih teman-teman. Berarti kita sama menggunakan rumus average buka kurung D2.2 D201. Ini udah dapat. Setelah itu sama dengan average buka kurung E2.2 E201. Nah, ini udah dapat H dan T maksimum. Perhitungan terakhir yaitu kita mencari korelasi dengan menggunakan rumus Corel. Caranya sama dengan Corel buka kurung D2.2 D201 titik koma
2.201. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini hasil dari korelasi tinggi gelombang dan periodenya, teman-teman. Nah, sekarang aku mau membuat grafiknya nih. Caranya kita ke bar insert, setelah itu kita ke ini, scatter. Nah, kita pilih scatter only, kita geser ini folder datanya, ulang lagi. Nah, sekarang kita mau bikin grafiknya. Caranya kita ke scat, terus scatter, terus ini ke scatter only. Nah, di sini selanjutnya kita mau bikin grafik. Itu caranya kita ke bar insert, setelah itu kita ke chart, tapi kita pilih chartnya yang ini, yaitu scatter atau bubble chart. Kita pilih yang ini, scatter only. Kita ke sini, setelah itu kita gedein segini cukup. Lalu kita ke select data. Nah, itu kita ke add. Nah, series name-nya di sini aku mau namain regresi gelombang, yaitu cari X values, yaitu dia datanya data periode, teman-teman. Kita menggunakan data periode dari data ke 1 sampai data ke 200. Setelah itu kita ke series Y values atau vertikalnya nih. Nah, kita menggunakan tinggi gelombang yang sudah kita tambahkan dengan min. Kita blok aja sampai data ke 201. Nah, setelah itu kita oke. Kita oke aja. Nah, kita udah dapat bubble-bubble nih, teman-teman. Sekarang kita tambahin elementsnya. Caranya kita ke axis title dan atau aku error. Axis title kita ke ini, nah terus kita mau tambahin chart elements. Nah, selanjutnya kita mau tambahin chart elemen nih, teman-teman. Ini kita dapat setelah ditambahkan chart elemen, kita klik ini axis title, kita namain dia tinggi gelombang, yaitu axis title yang horizontal kita namain periode. Nah, kita udah nama-namain nih, teman-teman. Sekarang kita tambahin thread line-nya. Caranya klik kanan, add thread line. Setelah itu kita pilih yang display A equals on chart sama display R value on chart. Nah, ini kan karena nggak kelihatan ya, kita juga nggak tahu nih titik-titik ini apa. Sekarang kita tambahin ke elemen, terus kita tambahin legend. Nah, setelah itu kita bisa tarik si thread line-nya ini di sini. Nah, setelah sudah seperti ini,
Berarti data pengolahan udah selesai. Sekarang aku pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada sedikit mikir ngomongnya, karena aku masih belajar ya teman-teman. Jadi aku pamit undur diri. Aku Yasmin, sampai jumpa.